Dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia, tema tentang asal-usul kejadian alam semesta sudah menjadi kajian yang menarik bagi para filosof, terutama semenjak filosof-filosof zaman Yunani kuno dan Yunani klasik. Bahkan seperti apa yang dikemukakan oleh Andi Hakim Nasution, bahwa, dalam perjalanan sejarah pembentukan maya pada ini, munculnya pemikiran tentang asal mula kejadian alam sudah ada sejak zaman purba, namun hasilnya masih sangat nisbi. Walaupun manusia sudah dengan tekun mencarinya, tapi tetap menyangka bahwa bumi inilah satu-satunya alam semesta. Perubahan dalam alam semesta berlangsung terus-menerus, dari satu proses ke proses yang berikutnya, beruntai hingga bermiliar tahun. Perubahan itu tidak langsung menghancurkan alam semesta, perubahan itu mendinamisasi kehidupan semesta, sangat kreatif, berbeda dari saat ke saat yang berikutnya, detik ke detik berikutnya, ada proses yang berjalan sekejap tapi ada juga yang berlangsung hampir rutin bermiliar tahun. Kenisbian hasil kajian tentang asal mula kejadian alam yang dijelaskan oleh Andi Hakim Nasution, sangat dimungkinkan karena pengkajiannya hanya menggunakan kemampuan rasio dan indrawi semata. Sedangkan alam semesta ini secara teologis diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa Pencipta seluruh alam semesta. Oleh karena itu, mengkaji mengenai asal mula kejadian alam yang paling strategis selain dengan pendekatan rasio dan indrawi manusia, juga harus didampingi dengan pendekatan wahyu Tuhan. Sekarang, coba kita lihat perkembangan pandangan manusia terhadap kosmos. Zaman Keos, 35.000 sebelum Masehi. Pada zaman ini, penemuannya yaitu menggambar, melukis dan memahat. Ketika itu, manusia berpandangan kalau bumi berbentuk datar, objek langit menyatu dengan objek bumi, ukuran kosmos, sebatas pada penglihatan lingkungan lokal manusia, serta alam semesta berpusat pada manusia. Manusia merasa, kalau dunia ini ada, hanyalah untuk manusia semata. Zaman mitos dan legenda, 3000 sebelum Masehi. Pada zaman ini, penemuannya yaitu menulis. Manusia menjadi suka menuliskan apapun yang diketahui ataupun yang terpikirkan. Di sekitaran zaman ini, kita bisa menemukan tulisan-tulisan kuno, seperti misalnya ketika zaman Mesopotamia. Bahkan dalam kisah keagamaan, catatan-catatan yang bisa dijadikan landasan tentang kisah kenabian, baru dimulai ketika Nabi Ibrahim, atau Abraham. Nabi sebelum itu, tidak diketahui bagaimana kisah jelasnya. Hanya bisa menerka-nerka terhadap benda-benda peninggalannya. Ketika itu, manusia berpandangan kalau, alam semesta berpusat di bumi tempat kita berpijak, bumi bidang datar yang beratap kubah langit, bumi dan langit sebagai objek yang terpisah, objek langit dipandang sebagai dewa, ukuran kosmos, dipahami sebagai ruang dalam bola di bawah kubah langit. Dari sini, manusia hanya bisa melihat langit sebagai sesuatu yang tak memiliki batasan. Jikalaupun ada, batasan itu tidak diketahui ujungnya, atau seberapa jauhnya. Kita tentunya masih teringat, bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan, atau mencari definisi apa itu Tuhan. Kala itu, masyarakat menafsirkan Tuhan sebagai dewa, atau sesuatu yang punya kekuatan besar, bisa menciptakan segala sesuatu, dan yang juga bisa marah kepada manusia. Karena Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi, beliau dihadapkan dengan banyaknya patung dewa-dewa, yang merupakan simbolisasi dari Tuhan. Maka, dari sinilah Nabi Ibrahim mempertanyakan ulang apa yang dimaksud dengan Tuhan, dan berusaha menjelaskannya kepada masyarakat. Zaman teratur, 150 Masehi. Pada zaman ini, penemuannya yaitu matematika. Sebenarnya, sebelum zaman modern dan penyebaran ilmu pengetahuan ke seluruh dunia, contoh-contoh tertulis dari pengembangan matematika telah mengalami kemilau di beberapa tempat. Tulisan matematika terkuno yang telah ditemukan adalah Plimpton 322, yaitu Matematika Babilonia sekitar 1900 sebelum Masehi, lalu juga ada lembaran Matematika Rhin, atau Matematika Mesir sekitar 2000 sampai 1800 sebelum Masehi, dan lembaran Matematika Moskwa, yaitu Matematika Mesir sekitar 1890 sebelum Masehi. Semua tulisan itu membahas teorema yang umum dikenal sebagai Teorema Pitagoras, yang tampaknya menjadi pengembangan matematika tertua, dan paling tersebar luas setelah aritmatika dasar dan geometri. Sumbangan matematikawan Yunani, memurnikan metode-metode dan perluasan pokok bahasan matematika,
khususnya melalui pengenalan penalaran deduktif, dan kekakuan matematika di dalam pembuktian matematika. Ketika itu, manusia berpandangan kalau alam semesta berpusat di bola bumi yang tidak berotasi, alias teori geosentris, objek kosmos beredar mengelilingi bumi dalam lingkaran yang teratur dan epicycle, terdapat ruang alam semesta antara bumi dan langit, serta ukuran kosmos, digambarkan dalam bola langit. Zaman Islam, abad 7–14. Ketika itu, manusia berpandangan kalau Tuhan menguasai alam semesta, ada peristiwa yang sulit dinalar, yaitu Isra Miraj, atau perjalanan ke suatu tempat yang sangat cepat, serta kritik terhadap teori geosentrik yang menyatakan kalau alam semesta berpusat di bola bumi yang tidak berotasi. Zaman Revolusi, tahun 1543 Masehi. Pada zaman ini, penemuannya yaitu alat cetak dan teleskop. Ketika itu, manusia berpandangan kalau alam semesta berpusat pada matahari, bumi sebagai bola yang berotasi dan berevolusi, serta ukuran kosmos tak terbatas. Kemudian zaman ruang angkasa, tahun 1926. Pada zaman ini, penemuannya yaitu bahan bakar roket, komputer, internet radio, serta TV. Ketika itu, manusia berpandangan kalau pusat alam semesta tidak diketahui, bumi berbentuk geoid, bumi bergerak bersama matahari mengitari pusat galaksi, bumi sebagai wahana berkelana di ruang angkasa, ukuran kosmos terbatas oleh horizon redshift, yang jaraknya 18 miliar tahun cahaya. Jadi, bumi tidak hanya berotasi, tapi juga berputar mengelilingi matahari, mengelilingi galaksi, dan terus berjalan menjauhi suatu titik. Dari sini, manusia muncul pertanyaan besar. Sebenarnya, apa fungsi alam semesta seisinya yang megah dan sangat luas ini? Padahal, kebutuhan manusia untuk menjalankan kehidupannya yang singkat, telah dipenuhi di dalam satu titik, yaitu planet bumi. Namun menjalani hidup di planet bumi ini memang ajaib. Manusia diberi kekuatan yang luar biasa, menjelajah ke alam semesta yang sangat luas, menjelajah ke usia dini alam semesta hingga kehancuran alam semesta. Pertanyaan selanjutnya dari teman saya, apakah genderuwo dan kuntilanak tahu, kalau ada tempat yang dinamakan planet Jupiter? Mengapa dia tidak ke sana kalau tidak mau diganggu manusia? Kemudian, zaman koneksi ruang angkasa, yang kemungkinan sudah kita mulai di tahun 2022 ini. Di era sekarang, sudah banyak ilmuwan yang berusaha mencari tahu kehidupan di planet lain. Karena logikanya, mengapa harus hanya bumi saja yang dihuni? Planet lain untuk apa? Apakah ada manusia seperti kita di planet lain? Apakah bentuknya juga sama seperti kita? Kini, langit tidak lagi sesuatu yang menyeramkan. Langit tidak hanya memberi tantangan bagi akal manusia untuk menyibak misteri ilmu pengetahuan yang sangat luas, tapi langit juga ditekankan sebagai wahana untuk meningkatkan ketakwaan manusia. Ajaran agama berharap, agar sosok manusia beragama juga menjadi manusia yang berintelektualitas, berpengetahuan, mau menggunakan akalnya untuk berpikir, memilahkan antara benar dan salah, terbuka kepada pendapat orang lain, berpikir kritis, serta memanfaatkan pengalaman-pengalaman manusia terpercaya lainnya untuk suatu kemajuan. Tuhan menciptakan langit dan isinya tidak dengan sia-sia, bekal intelektualitas manusia itu diperlukan untuk bisa memanfaatkan langit bagi keperluan hidup sehari-hari. Setelah urusan langit dan alam semesta sudah diketahui manusia, masuklah kita ke zaman Omega, di mana kompilasi pengetahuan manusia lebih komplit. Manusia bisa merasakan bagaimana menjadi manusia lain. Dia bisa merasakan pedasnya sambal tanpa harus memakannya. Dia bisa merasakan sengsara, walaupun hanya dengan melihat manusia lain yang sengsara. Dia bisa berbicara dengan benda-benda di sekelilingnya. Bahkan, dengan sombong manusia bisa-bisa mengakui kalau dirinya adalah Tuhan.